Total perhitungan kewajaran LPSK sebesar 120.388.911.030 rupiah. Baik. Mario Dandi CS diminta ganti rugi 120 miliar rupiah ke David Ozora oleh LPSK. Ayah David hanya minta 52,3 miliar rupiah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menetapkan restitusi sebesar 120 miliar rupiah atas penderitaan yang diderita D usai dianiaya Mario Dandi Satrio pada Februari lalu. Hal itu diungkapkan tenaga ahli penilai restitusi LPSK Abdanev Jova saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa Mario dan Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Juni hari ini. Sebelumnya diketahui ayah David Ozora Jonathan Latumahina mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi kepada terdakwa Mario Dandi Satrio sebesar 52 miliar rupiah. Penderitaan 50 miliar. Baik. Berdasarkan permohonan tersebut, akhirnya saudara ditunjuk oleh pimpinan tentunya untuk melakukan penilaian tersebut. Dari permohonan tersebut, Jova mengungkapkan pihaknya lalu melakukan penentuan kewajaran atas restitusi yang harus dibayarkan oleh Mario Dandi. Ketemu nilai tersebut. Baik. Untuk komponen ganti kerugian atas kehilangan yang dimohonkan 40 juta, tim penilai LPSK menilai hanya 18.162.000. Kemudian komponen penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis dari 1.315.045.000, tim juga menilai 1.315.660.000. Nah, sementara terkait dengan penderitaan 50 miliar, tim menilai angka kewajarannya sebesar 118.104 juta sekian. Berdasarkan perhitungan LPSK, keluarga korban dinilai menderita kehilangan kekayaan mencapai 18.162.000. Kemudian biaya perawatan medis dan psikologis berada di angka 1,3 miliar rupiah. Lalu komponen terakhir yang membuat korban menderita menyentuh angka 118 miliar rupiah. Mendengar angka kerugian yang fantastis, Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono meminta penjelasan lebih rinci soal perhitungan itu. 118 miliar sekian, Ya. Itu angka tersebut saudara temukan itu dasarnya apa? Baik, izin menjelaskan yang mulia. Pertama, tim berangkat dari permohonan penderitaan. Penderitaan ini kemudian tim sadar bahwa rasa derita ini tidak dapat diukur oleh sejumlah uang. Tapi terkait dengan restitusi, maka tim menilai untuk mendapatkan angka yang dirasa adil. Pertama, tim berangkat dari saat itu tim mendapatkan informasi dari dokter juga bahwa korban DO menderita diffuse axonal injury. Kemudian tim mencari rujukan, salah satunya ada beberapa rujukan, misalnya beberapa rujukan di internet bahwa rujukan dan hasil komunikasi dengan dokter bahwa dari 100% orang yang menderita diffuse axonal injury stage 2 ini hanya 10% yang berhasil sembuh. Sembuh pun itu bukan kategori kembali kepada keadaan semula. Jadi 90% tidak kembali dalam keadaan semula. Yang kedua, tim meminta proyeksi pemulihan dari Rumah Sakit Mayapada bahwa dari penilaian Rumah Sakit Mayapada biaya yang diperlukan penanganan medis terhadap korban DO itu selama 1 tahun sebesar 2.187.120.000. Jadi untuk korban DO biaya perawatan proyeksi dari Rumah Sakit Mayapada itu sebesar 2.187.120 rupiah. Bahwa kemudian mengingat hanya 10% yang sembuh, artinya punya potensi yang lebih besar untuk tidak sembuh. Tim kemudian menghitung berapa lama, pertanyaan yang kemudian berapa lama jangka waktu yang dihitung. Bahwa kemudian tim berpendapat melakukan perhitungan merujuk pada data umur, ini BPS, situs BPS bahwa provinsi di Jakarta umur rata-rata orang hidup itu 71 tahun. Nah, kemudian tim menilai 71 tahun dikurangi dengan umur korban DO menjadi korban itu 17 tahun, artinya ada proyeksi selama 54 tahun korban DO ini menderita. Jadi angka 54 tahun dikalikan kebutuhan 2 miliar berdasarkan perhitungan dari Rumah Sakit Mayapada, dan hasilnya adalah 118.104.480.000. Jova kemudian menjelaskan secara rinci soal dasar perhitungan komponen penderitaan. Perhitungan dimulai dengan mencari informasi dari dokter yang menangani korban D saat dinyatakan mengalami diffuse axonal injury stage 2.
Setelah itu, LPSK mencari rujukan di internet soal tingkat kesembuhan korban yang menderita DAI Stage 2. Kemudian, LPSK juga meminta proyeksi perhitungan dari Rumah Sakit Mayapada soal angka penanganan medis selama 1 tahun. Rumah Sakit Mayapada menghitung anak D bakal menghabiskan sekitar 2,1 miliar rupiah selama 1 tahun. Mengingat hanya 10% yang bisa sembuh, LPSK lantas menarik data dari angka harapan hidup di DKI Jakarta. Setelah semua komponen ganti rugi atau restitusi dihitung, lantas diketahui total perhitungan kewajaran dari LPSK sebesar 120 miliar 388 juta 930.000 rupiah untuk seluruh pelaku penganiayaan D. Nantinya majelis hakim akan menentukan pembagian restitusi kepada ketiga pelaku, yakni Shane, Mario, dan anak AG. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!